Aku tak pernah membayangkan malam itu akan mengubah segalanya dalam hidupku. Halo, namaku Sari, aku berumur 32 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah sederhana di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tepatnya di Purwokerto. Malam itu, aku baru saja pulang setelah seharian bekerja di pabrik tekstil yang terletak di pinggiran kota. Aku merasa sangat lelah, seperti beban berat bertumpuk di pundakku. Aku hanya ingin cepat sampai rumah, melepas penat, dan menemukan ketenangan. Tapi apa yang menungguku malam itu jauh dari bayanganku sebelumnya. Saat aku membuka pintu rumah, suaranya sudah terdengar dari ruang tamu. Suara itu tajam, penuh ketidakpuasan, suara khas ibu mertuaku, Bu Ratna. Aku tahu, ini akan menjadi malam yang berat, penuh drama keluarga yang bahkan semakin sering terjadi belakangan ini. Aku menyerahkan tas dan melepas sepatu sambil berusaha menenangkan diri. Aku tak pernah menyangka, apa yang aku lihat setelah itu akan mengguncang hatiku lebih dalam daripada lelahku seharian ini. Di ruang tamu, aku melihat putriku, Dini, yang baru saja pulang dari kampus, duduk sambil menatap ibunya dengan mata yang berkaca-kaca. Bu Ratna berdiri dengan tangan disilangkan di depan dada, wajahnya serius seperti guru kepala sekolah yang tak pernah main-main. Aku tahu pertengkaran akan segera dimulai. Malam itu, aku merasa seperti berada di tengah pusaran badai yang tak bisa kuhindari. Aku duduk di sofa, mencoba menarik napas dalam-dalam, dan bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Malam itu, aku sadar, aku bukan hanya istri dan ibu, tapi juga seseorang yang harus berjuang untuk menjaga kedamaian di antara mereka yang kucintai, meski terkadang merasa sendiri dalam pertempuran itu. Malam itu, aku belajar bahwa kadang hidup menghadirkan kejutan yang tak terduga, dan aku harus siap menghadapi semuanya dengan keberanian, meski hati ini terluka dan lelah. Malam itu, suasana di rumah terasa begitu tegang sejak aku melangkah masuk. Aku tahu, ini bukan sekadar masalah biasa yang bisa diselesaikan dengan cepat. Suara Bu Ratna yang tajam dan penuh amarah terus bergema di ruang tamu, membuat udara seolah menjadi semakin berat. Aku mencoba untuk tidak ikut terbawa emosi, tapi sulit sekali menahan perasaan lelah dan frustrasi yang menumpuk selama berbulan-bulan ini. Aku duduk di kursi dekat meja makan, menatap wajah Dini yang tampak letih dan sedikit bingung. Ia baru saja pulang dari kampus, wajahnya yang biasanya cerah kini tertutup awan kelabu. Aku tahu, dia juga merasakan tekanan yang sama dari suasana rumah yang semakin membebani. Dini, kamu sudah makan? Tanyaku pelan, berusaha mencairkan suasana. Tapi ia hanya menggeleng, matanya masih menghindar dari tatapan ibunya. Bu Ratna menatap kami dengan tajam, suaranya naik saat berkata, "Lihat, ini semua karena kamu. Kamu pula malam-malam dengan keadaan seperti itu, tidak tahu bagaimana memperlakukan anak dan suami." Aku menahan diri untuk tidak memotong, tapi hati ini terasa perih mendengar kata-kata itu. Aku tahu aku memang lelah, sering pulang larut karena lembur di pabrik, tapi apakah itu alasan untuk diperlakukan seperti ini? Dini akhirnya angkat bicara, suaranya bergetar, "Bu, aku juga capek. Kita semua capek, tapi kenapa harus saling menyalahkan? Bukankah kita keluarga?" Kata-katanya menggema di ruang itu, membuat sejenak hening menyelimuti kami. Aku merasakan ada sesuatu yang mulai berubah, meski belum jelas kemana arah perubahan itu akan membawa kami. Malam itu, aku sadar bahwa masalah yang kami hadapi lebih dalam dari sekadar kelelahan fisik atau kesalahpahaman sepele. Ada luka lama dan harapan yang terpendam dalam setiap kata yang terlontar. Dan aku, sebagai istri dan ibu, harus menemukan cara untuk menjaga keluarga ini tetap utuh, meski rasanya semakin sulit. Aku menatap jendela,
Di luar sana lampu-lampu kota kecil Purwokerto berkelap-kelip, seolah mengingatkanku bahwa hidup harus terus berjalan, meski badai menghadang. Aku berjanji pada diri sendiri, aku akan berjuang, untuk keluargaku, untuk kebahagiaan yang kami semua cari. Namun, aku belum tahu bahwa malam itu hanyalah awal dari perjalanan yang penuh liku dan kejutan. Beberapa hari sebelum malam itu, keadaan di rumah memang sudah mulai terasa tidak nyaman. Aku ingat betul, malam-malam sebelumnya aku pulang dengan perasaan berat, tahu bahwa aku akan menghadapi pertengkaran yang hampir pasti pecah. Suamiku, Budi, yang biasanya pendiam, kini semakin sering terlihat murung dan lelah. Aku tahu dia juga menanggung beban yang berat, tapi kami jarang sekali berbicara terbuka tentang itu. Pekerjaan di pabrik yang semakin menuntut membuatku seringkali pulang larut malam. Saat itu, aku hanya ingin melepas stres dan mencari sedikit kebebasan, bertemu dengan teman-teman lama yang selalu bisa membuatku tertawa dan merasa hidup kembali. Tapi aku tak menyangka, kebiasaan kecil itu akan menjadi sumber masalah besar di rumah. Ibu mertuaku, Bu Ratna, yang selalu tegas dan penuh aturan, mulai menunjukkan ketidaksukaannya secara terang-terangan. Setiap kali aku pulang dalam keadaan lelah atau sedikit mabuk karena minuman bersama teman-teman, ia langsung mengkritik dan memperingatkanku dengan suara yang keras. Aku merasa seperti anak kecil yang terus dimarahi, padahal aku sudah berusaha keras untuk memenuhi tanggung jawabku sebagai istri dan ibu. Budi berusaha menjadi penengah, tapi terkadang aku melihatnya lelah dan bingung. Ia ingin aku berubah, tapi ia juga tahu betapa sulitnya aku untuk menahan diri dalam tekanan yang aku rasakan setiap hari. Malam itu, ketegangan yang sudah lama terpendam akhirnya meledak. Aku masih ingat betapa sulitnya aku menenangkan diri, mencoba menjelaskan bahwa aku bukan orang yang buruk, hanya manusia biasa yang butuh waktu untuk bernapas. Tapi kata-kata itu seolah tenggelam dalam lautan amarah dan kekecewaan. Aku merasa terjebak dalam perannya mengekang, antara menjadi anak yang patuh pada ibu mertua dan istri yang diharapkan sempurna oleh suami. Namun, dalam hati kecilku, aku mulai bertanya-tanya, apakah ada cara lain? Apakah aku harus terus begini? Atau ada jalan keluar yang belum aku lihat? Malam itu menjadi titik balik, bukan hanya dalam hubunganku dengan Budi dan Bu Ratna, tapi juga dalam perjalanan mencari jati diriku sendiri. Aku tahu, jalan ke depan akan penuh tantangan, tapi aku siap mencoba. Malam itu akhirnya tiba dengan segala ketegangan yang sudah lama terpendam. Saat aku melangkah masuk ke ruang tamu, suasana langsung terasa tegang. Bu Ratna berdiri tegap di sudut ruangan dengan ekspresi serius, sementara Budi duduk di sofa dengan wajah yang tampak lelah dan penuh beban. Aku tahu, ini bukan hanya masalah sepele, tapi sesuatu yang sudah lama menumpuk dan menunggu untuk meledak. Aku melepaskan jaket kerja dan duduk di kursi dekat meja makan, berusaha mengumpulkan keberanian untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Bu Ratna langsung memulai dengan suara tegas, "Sari, kamu harus mengerti bahwa kamu bukan hanya istri, tapi juga seorang ibu dan anak dalam keluarga ini. Tanggung jawabmu bukan hanya pada diri sendiri." Kata-katanya menusuk hati, tapi aku mencoba tetap tenang. Budi kemudian angkat bicara, suaranya pelan tapi penuh makna. "Aku tahu kamu lelah, Sari. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus cari cara agar semuanya bisa berjalan dengan baik, bukan malah saling menyalahkan." Aku merasa lega mendengar suamiku berbicara seperti itu, tapi aku juga tahu bahwa kata-katanya hanya setengah kebenaran. Aku pun mulai bercerita tentang tekanan yang aku alami di pabrik, tentang bagaimana aku kadang merasa kehilangan diri sendiri ketika harus terus memaksakan diri untuk memenuhi harapan semua orang di rumah. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri, untuk bernapas, kataku lirih.
Tapi aku juga tidak ingin membuat kalian kecewa. Malam itu menjadi momen yang berat tapi juga penuh kejujuran. Kami bertiga duduk bersama, saling mendengarkan, meski masih ada ketegangan yang tak hilang begitu saja. Aku mulai menyadari bahwa komunikasi adalah kunci, meski terkadang sulit dan menyakitkan. Setelah perbincangan itu, aku merasa ada harapan baru yang muncul. Meskipun perjalanan ke depan masih panjang dan penuh tantangan, aku tahu aku tidak sendirian. Ada Budi dan bahkan Bu Ratna, yang meskipun keras, sebenarnya juga ingin yang terbaik untuk keluarga kami. Malam itu menjadi awal dari babak baru, sebuah perjuangan untuk mencari keseimbangan dan kedamaian dalam hidup yang tidak selalu mudah. Malam itu, di ruang tamu yang remang, aku duduk bersama Budi dan Bu Ratna, mencoba menyusun kata demi kata agar pembicaraan kami tidak berubah menjadi pertengkaran. Udara terasa penuh ketegangan, tapi aku tahu ini saatnya untuk jujur dan membuka hati. Budi memandangku dengan mata yang lelah, namun penuh perhatian. "Sari, aku ingin kita bisa saling mendukung," katanya pelan. "Aku tahu kamu butuh ruang, dan aku juga ingin jadi suami yang lebih baik." Aku mengangguk, merasakan sedikit kehangatan di tengah dinginnya malam itu. Bu Ratna, dengan sikapnya yang biasanya tegas, tiba-tiba menunjukkan sisi lain yang jarang kulihat. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku mungkin terlalu keras selama ini. Aku cuma ingin keluarga kita kuat dan bahagia." Suaranya terdengar lebih lembut, dan aku tahu ada rasa sayang yang tersembunyi di balik kritiknya. Kami bertiga mulai berbicara tentang harapan dan kekhawatiran masing-masing. Aku bercerita tentang betapa beratnya bekerja di pabrik, dan bagaimana aku merasa sering diabaikan. Budi berbagi tentang tekanan pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Bu Ratna pun mengungkapkan kekhawatirannya, terutama tentang masa depan cucunya, Dini. Malam itu, aku merasakan ada jembatan yang mulai terbentuk antara kami. Meski jalan ke depan masih penuh rintangan, aku yakin bahwa dengan komunikasi dan pengertian, kami bisa melewati semuanya bersama. Setelah pembicaraan itu, aku merasa lega, seolah beban berat yang selama ini aku pikul mulai sedikit terangkat. Namun, aku juga tahu bahwa ini baru permulaan. Masih banyak hal yang harus kami hadapi dan perbaiki. Aku menatap Budi, berharap kami bisa menemukan cara untuk mengembalikan kebahagiaan yang dulu pernah kami miliki. Malam itu, aku belajar bahwa keluarga bukan hanya tentang hubungan darah, tapi juga tentang kesediaan untuk saling memahami dan menerima. Dan aku siap berjuang untuk keluarga kecilku, walau jalannya tidak selalu mudah dan penuh liku. Malam itu, setelah pembicaraan yang cukup panjang dan melelahkan, aku memutuskan untuk pergi ke dapur sebentar. Aku butuh udara segar dan waktu untuk menenangkan pikiranku yang bercabang-cabang. Saat aku melangkah ke dapur, aroma nasi hangat dan tumisan sayur yang sederhana menyambutku, mengingatkanku pada masa kecilku di rumah nenek di Banyumas. Tiba-tiba, aku melihat Bu Ratna sedang berdiri di depan kompor, mengenakan daster berwarna lembut dengan rambutnya yang mulai memutih disanggul rapi. Matanya yang tajam kini terlihat lebih lembut dan penuh perhatian. Aku terkejut melihatnya sibuk memasak malam-malam seperti ini. Biasanya, dia lebih suka menyerahkan urusan dapur pada aku atau Dini. "Kamu lapar, Sari?" tanyanya dengan suara serak tapi hangat. Aku mengangguk pelan, merasa terharu sekaligus bingung dengan perubahan sikapnya. Aku pikir sebaiknya kita makan malam bersama. Mungkin dengan begitu, suasana bisa lebih hangat, katanya sambil tersenyum tipis. Aku duduk di meja makan, melihat Bu Ratna menaruh piring-piring berisi masakan sederhana, nasi putih, ayam goreng bumbu bawang, tumis kangkung, dan sambal terasi yang menggoda selera.
Makanan itu mengingatkanku pada kehangatan rumah yang dulu aku rindukan. Saat kami makan bersama, suasana menjadi lebih santai. Bu Ratna mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia mengurus keluarganya dengan penuh dedikasi dan kerja keras. Aku mendengarkan dengan seksama, merasa semakin memahami betapa besar pengorbanannya untuk kami semua. Budi masuk ke dapur dengan wajah yang mulai cerah, membawa sebotol teh hangat. Ia duduk di sampingku dan menggenggam tanganku dengan lembut. Dalam keheningan itu, aku merasakan ikatan yang perlahan kembali terjalin, menguatkan harapan bahwa kami bisa melewati semua masalah ini bersama-sama. Malam itu, aku menyadari bahwa di balik ketegasan dan kerasnya Bu Ratna, ada hati yang penuh kasih. Dan aku pun berjanji pada diri sendiri untuk lebih terbuka dan berusaha membangun kembali keharmonisan keluarga kami, satu langkah kecil demi satu langkah kecil. Aku baru saja masuk ke rumah setelah seharian bekerja lembur di pabrik tekstil di Purwokerto. Rasa lelah yang menumpuk membuatku tak sabar ingin sampai di ruang tamu dan melepas penat. Namun, saat membuka pintu, aku langsung mendengar suara keras ibu mertuaku, Bu Ratna, yang sudah terdengar dari ruang tengah. Suaranya tajam dan penuh ketidakpuasan, seperti biasanya ketika kesabarannya hampir habis. Aku tahu malam ini akan berat. Selamat malam, Bu Ratna, sapaku pelan sambil melepas jaket dan tas kerja. Wajahnya yang tegas menatapku dengan ekspresi serius. Di sofa, aku melihat suamiku, Budi, yang tampak capek dan sedikit bingung, sedangkan putriku, Dini, tergeletak di ranjang dengan rambut acak-acakan dan mata yang terlihat sayu, tanda bahwa ia baru saja pulang dari acara kampus yang cukup melelahkan. Bu Ratna langsung mengeluh, "Lihat, bagaimana keadaan anakmu pulang malam-malam seperti itu? Aku datang ke sini untuk menjenguk, tapi ini yang aku temukan." Aku tahu dia kecewa dan khawatir, tapi kata-katanya terasa menusuk hati. Aku mencoba menenangkan diri, dia hanya pulang dari acara kampus, Bu. Tolong jangan marah. Tapi suaraku terdengar lemah. Budi menarik napas panjang, mencoba menengahi, "Sari, kita semua lelah. Tapi kita harus saling mengerti dan cari solusi." Aku mengangguk pelan, berharap malam ini bisa berakhir tanpa pertengkaran. Namun, aku tahu masalah yang ada lebih dalam dari sekadar kelelahan atau ketiduran setelah kegiatan. Aku duduk, mengamati Dini yang mulai tertidur, dan memikirkan betapa rumitnya peran yang kulakukan sebagai istri, ibu, dan menantu. Aku ingin rumah ini menjadi tempat yang damai, tapi kenyataannya seringkali penuh ketegangan dan kesalahpahaman. Malam itu aku sadar, aku harus mencari cara untuk menjaga keluargaku tetap bersama, walau badai menghadang. Aku berdiri di dapur, mencoba menenangkan diri setelah kegaduhan di ruang tamu. Aroma masakan Bu Ratna yang harum menyelimuti ruangan kecil itu, membuatku sedikit merasa lega. Biasanya, Bu Ratna bukan tipe yang suka memasak, apalagi di malam hari. Tapi malam itu, ia sibuk menyiapkan hidangan sederhana, ayam goreng, sayur asem, dan sambal terasi, semua masakan yang mengingatkanku pada rumah masa kecilku di Banyumas. Bu Ratna mengenakan daster biru muda yang sederhana, rambutnya yang mulai memutih disanggul rapi. Matanya yang tajam kini terlihat lebih lembut dan penuh perhatian. "Kamu lapar, Sari?" tanyanya dengan suara yang tak biasa hangatnya. Aku mengangguk pelan, merasa terharu sekaligus sedikit bingung dengan perubahan sikapnya. "Makanlah bersama kami, mungkin suasana bisa jadi lebih baik," ujarnya sambil tersenyum tipis. Aku duduk di meja makan, menatap piring yang berisi makanan hangat itu. Saat kami makan bersama, suasana yang tadinya tegang mulai mencair. Bu Ratna mulai bercerita tentang masa mudanya, perjuangannya mengurus keluarga dengan penuh pengorbanan.
Aku mendengarkan dengan seksama, merasa ada sisi lain dari ibu mertuaku yang selama ini jarang kulihat. Budi masuk ke dapur membawa sebotol teh hangat dan duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan lembut. Dalam keheningan itu, aku merasakan kembali ikatan yang sempat renggang. Malam itu, aku menyadari bahwa di balik ketegasan dan kerasnya Bu Ratna, ada hati yang penuh kasih. Aku pun berjanji pada diri sendiri untuk lebih terbuka dan berusaha membangun kembali keharmonisan keluarga kami, selangkah demi selangkah. Namun, aku tak pernah menyangka bahwa malam itu juga akan membuka pintu menuju sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi dan mengubah segalanya. Malam itu, setelah makan bersama yang hangat dan penuh keheningan, aku kembali ke ruang tamu dengan perasaan campur aduk. Aku mencoba menenangkan pikiranku yang berputar cepat, namun sesuatu dalam hatiku terasa berbeda. Ada getaran aneh yang tak bisa kujelaskan, seperti ada sesuatu yang akan segera terungkap. Saat aku melangkah melewati lorong sempit menuju kamar, aku melihat Bu Ratna berdiri di depan rak buku kecil di sudut ruangan. Biasanya dia tak pernah menyibukkan diri dengan hal-hal seperti itu. Aku penasaran, tapi aku tak berani bertanya. Namun, tatapan matanya yang tajam itu seperti menyembunyikan rahasia yang sulit untuk dibagi. Aku melanjutkan langkah menuju kamar, tapi suara bisik samar terdengar dari belakang. Aku menoleh dan melihat Bu Ratna memegang sebuah amplop coklat lusuh, tampak ragu-ragu tapi tetap mantap. Perasaanku semakin campur aduk. Apakah ini tentang kami? Tentang keluargaku? Aku mencoba mengabaikan rasa penasaran itu dan masuk ke kamar. Namun, pikiranku terus kembali pada amplop yang dilihatku tadi. Malam itu, aku menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketegangan keluarga yang selama ini kami hadapi. Ada rahasia yang tersembunyi di balik dinding rumah ini, dan aku harus menghadapi kenyataan yang mungkin akan mengguncang hidupku. Kutatap jendela kamar, lampu-lampu kota kecil Purwokerto berkilauan, seolah memberi isyarat bahwa malam ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh misteri. Aku bertanya-tanya, apakah aku siap menghadapi apa yang akan datang? Ataukah aku akan tersesat dalam labirin rahasia yang tak terduga? Malam itu, segala sesuatu terasa berubah, dan aku tahu hidupku tak akan pernah sama lagi. Suara alarm dari ponselku menggema di kamar yang remang-remang, membangunkanku dari tidur yang tak nyenyak. Aku memandang sekeliling, melihat cahaya pagi mulai menyelinap melalui tirai tipis. Dini masih tertidur pulas di ranjang sebelah, wajahnya yang lelah semalam kini tampak lebih tenang. Aku menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi hari yang baru. Saat aku melangkah ke dapur, aroma kopi dan telur dadar yang baru dibuat langsung menyambutku. Di sana, Bu Ratna berdiri dengan pakaian rapi seperti biasanya, tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah kelembutan dan perhatian yang jarang kulihat sebelumnya. Ia menyambutku dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Sari. Sarapan sudah siap." Aku duduk di meja makan, memandang piring yang penuh dengan makanan sederhana namun menggugah selera. Budi datang menyusul, membawa segelas teh hangat dan duduk di sampingku, menggenggam tanganku sejenak. Suasana pagi itu terasa damai, jauh dari ketegangan semalam. Kami makan dalam keheningan yang nyaman, sesekali bertukar pandang dan senyum kecil. Bu Ratna bertanya pelan tentang rencanaku hari ini, dan aku merasakan kehangatan yang sebelumnya sulit kupercaya akan ada antara kami. Namun, di balik kedamaian pagi itu, pikiranku terus melayang pada amplop coklat yang kutahu masih tersembunyi di suatu tempat di rumah ini. Apa isi rahasia yang disimpan Bu Ratna? Apakah itu akan mengubah segalaku tentang keluarga kami? Perasaan penasaran dan kecemasan mulai menggerogoti.
Pagi yang tenang itu hanyalah permukaan dari gelombang besar yang akan segera menerpa hidup kami. Aku tahu, hari ini bukan sekadar awal hari biasa, tapi awal dari cerita yang akan mengubah segalanya. Dan aku harus siap menghadapi apapun yang menunggu di balik pintu rumah ini.